meluangkan waktunya buat membantu kita nih yang memenuhi tugas kita pas lagi kerja gitu. Kita langsung aja ya buat sebenarnya saya mau tanya ibu Mevi, untuk jabatan di sini saya sebagai owner, istri dari owner. istri dari owner. Untuk nama usaha ini Home lokal rumah kalau usahanya di Jalan Tanjung nomor 91 RT 9 RW 5 Ciracas, Jakarta Timur. untuk lama beroperasinya sudah berapa tahun? Kita hampir mau 5 tahun. 5 tahun. Pas main itu bagaimana sih awal mula ide bisnis atau awal mula Oh gitu. Awal mulanya apa ya? Karena kebetulan aku pencinta drakor. Mungkin ada yang tahu judulnya Startup. Tahu. Pasti hampir pada tahu tuh kompak itu dari film itu ya kan? Neneknya Darwin tadi jualan kompak tuh. Nah itu yang bikin nah, di Indonesia itu ada ya sebenarnya pendahulunya itu Red Dog gitu. Tapi karena Red Dog itu menurut saya harganya agak overpriced untuk kalangan menengah ke bawah, akhirnya kita bikin yang untuk kalangan menengah tapi masih bisa dinikmati buat semua kalangan. Iya. apa makna dibalik nama album? Nama albumnya itu nama anak saya sendiri. Ya, jadi yang besar itu laki-laki namanya Muhammad Al Fatih, tapi panggilnya Al. Yang kedua itu Syaumanah Daravanda, aku panggil Uma. Jadi Al Uma ini sama. Kapan album pertama kali bikin? November 2020. Apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai bisnis ini? Saat ini apa dari awal tuh? Untuk saat ini Saat ini dan jadi kita maintenance-nya memang harus ekstra ya. Apalagi sekarang kan kebanyakan anak-anak Gen Z yang mereka tuh punya pemikiran sendiri. Kadang kita yang harus bisa menampung mereka untuk bisa berusaha mendidik mereka supaya mereka juga bisa ikut kita gitu. Jadi apa yang membuat produk album ini berbeda dari produk lain masalah? Oke, dari segi harga kita terjangkau. Untuk yang lebih spesifiknya lagi, kalau biasanya produk-produk yang lain itu mereka hanya memakai dua saus ya, kayak saus pedas sama saus tomat, atau mereka pakai mayonnaise. Kalau di kita pakai 5 saus. Nah, ada saus tomat, saus pedas, saus barbecue, keju dan mayonnaise. Itu yang bikin kita beda sama yang lain. Bagaimana ibu melihat perkembangan bisnis di Indonesia? Kalau untuk sejauh ini sih sambutannya masyarakat itu baik ya. Hampir justru yang saya tahu itu penikmat komik itu hampir semua kalangan, dari anak-anak, remaja, ya dewasa, kadang orang tua juga ada yang suka gitu. Jadi menjangkau semua kalangan, umur, dari segi umur, segi kelasnya, ke tengah, ke bawah, ke atas, kita semua hampir terjangkau. Jadi untuk maka tadi perkembangannya itu ya menurut saya bagus sih. Apa visi jangka panjang itu untuk album? Visinya mengangkat konsep kafe 5 itu tidak dipandang sebelah mata dengan sebagian masyarakat ya, karena sebagian kan ada yang berpikir kayak kafe 5 gitu kan. Kita pengen mengangkat konsep yang berbeda gitu. Kita pengen konsep kafe 5 tapi
eksplosifnya dapet ya di situ. Kita mau bikin kayak gitu supaya nanti dari mulai sedikit-sedikit itu bikinnya eksplosif juga. Kalau dasarnya seperti itu. Apa nilai-nilai itu yang ibu pegang dalam menjalankan bisnis ini? Apa ya? Apa sih biasanya? Nilai inti dalam Menjalankan bisnis. fokus. Jadi gini, kalau kalian mau mulai satu bisnis, kalian fokus sama satu bisnis yang kalian yakin bisnis ini bisa berkembang nih gitu. Kalian yakinin dulu bisnis ini bagus atau enggaknya, fokus di satu bisnis. Jadi jangan ini kalian baru mulai terus tiba-tiba jatuh, kalian harus gitu aja. Jangan fokusin satu bisnis sampai benar-benar akhirnya dia meledak bisnisnya, baru kalian mau buka bisnis yang lain apa. Jadi kalau mau buka bisnis itu cukup satu bisnis tapi fokus, jangan bercabang-cabang nanti jadinya nggak fokus. Bagaimana ibu membangun dan mempertahankan kualitas produk? Kualitas produk itu kita selalu percayakan dengan supplier yang sudah dari awal kita join sama mereka. Kita nggak pernah rubah kualitas produk, menurunkan kualitas produk walaupun harganya sekarang udah mulai ada naik, kayak PPN naik gitu kan, terus harga dari mereka naik, tapi kita berusaha untuk tidak menaikkan harga di produknya gitu kan. Tetap kita ambil dengan supplier yang sama, walaupun harganya lebih tinggi, marginnya rendah, tapi kualitasnya tetap bagus. Bagaimana ibu mengelola hubungan dengan para Kalau hubungan dengan franchise itu biasanya kalau mereka ambil barang, kita selalu ada konsultasi gimana usahanya gitu kan. Ada kendala, biasanya itu kendalanya mereka hampir sama semuanya itu sebenarnya. Nah, itu kita selalu kasih solusi atau kita kasih bimbingan seperti kalau memang nggak keberatan karyawannya aja Pak, kita kan kadang setiap minggu itu selalu ada briefingnya, ada pelatihan, dan kita selalu menyarankan untuk karyawan mereka itu ikut briefing, ikut pelatihan sama kita supaya bisa mengupgrade skill si karyawan itu sendiri. Itu sebagai bentuk dukungan kita terhadap franchise. Lalu menurut juga apa nih Alma mulai menawarkan sistem olahraga atau Itu mulainya dari tahun 2022 tahun berjalan kita udah mulai nawarin, tapi masih ya konsepnya belum terlalu matang ya, masih belum nggak kayak sekarang gitu. Cuman kita udah mulai dari 2022. berarti kalau misalnya nawarin franchise itu lewat sosial media atau lewat brosur? Kita sosial media sama biasanya kan ada yang kenal sama kita komunitas dulu dari mulut sih. Lalu selanjutnya, mengapa ibu memilih model bisnis olahraga untuk mengembangkan hal ini? Emang di saya awal aja ya kita di franchise tadi itu kampanye bisa lebih cepat. Karena kalau untuk saya sendiri itu pasti ada keterbatasan kita melangkah, tapi kalau misalnya kita franchise kan mereka pakai model apa sendiri, mereka bisa cepat, harusnya sih bisa cepat berkembangnya itu jangkauannya lebih luas. Lalu, apa saja ibu persyaratan utama untuk menjadi franchise dari Alma? Oke, kalau untuk lebih dalam franchise-nya sebenarnya kita udah ada yang kelola, dan itu di sini dikelola sama Bang Anjas atau Mas Anjas. Mas Anjas. Nah, untuk franchise-nya mungkin boleh dilanjutin ya sama Mas Anjas ya untuk lebih jelasnya. Iya, boleh.
Oke, saya akan coba bantu jawab ya. Tadi gimana pertanyaannya? Persyaratan utama untuk menjadi franchise dari Audi. Oh, yang utama ya? Iya. Yang jelas, yang utama-tama itu dia harus punya minimal good dan tempat. Karena kita sistemnya itu nggak menyediakan untuk saat ini. Mungkin ke depan nanti akan seperti itu ya, akan kita sediakan booth gitu, kita akan coba mencari tempat. Tapi untuk sebelumnya itu ya kita si peminat ini harus menyediakan tempat dan dan ada sedikit nominal yang harus diselesaikan untuk jadi persyaratan jadi deal gitu. Kira-kira boleh tahu kan nominalnya berapa? Oh iya, untuk yang lama itu ada 10 nggak sampai. Jadi masih bisa terjangkau untuk jadi kan franchise ini sebenarnya kenapa kita nggak sampai setinggi yang ada di banyak akun lain ya, nah, supaya juga orang-orang yang sekiranya kayak kalau memang mampu juga coba-coba usaha itu dan berkembang dari situ. Kalau misalnya kan tadi kita udah ngeluarin model dari bayar. Oke. Nah kira-kira itu apa aja nih value atau manfaat apa aja nih yang didapetin dari yang pembeli franchise ini selain mungkin nama dan brandnya sendiri? Yang jelas komunitas kita udah banyak di pasar dan ya manfaat dari yang kita rasain juga itu akan dia terima ketika benar-benar nanti mereka maintenance SOP-nya tuh sesuai itu sih. Lalu selanjutnya berapa biaya awal untuk membuka franchise? Kalau dihitung dari sama modal nanti mereka menyediakan sedia tempat sama booth-nya tadi itu bisa 9 juta. 9. Kalau untuk dari kitanya price listnya itu 6 juta 750-an. Nah lalu dari biaya tersebut tuh dapatnya apa aja? Mungkin nanti dia bisa ngambil barang portfolio juga atau baru tempat aja dan nama. Di situ ada apa namanya penggunaan nama itu selama 3 tahun dan dia selebihnya itu ada bahan baku, ada peralatan yang mendukung buat pembuatan produk tadi. Lalu bagaimana sistem royalti dan biaya lainnya dalam suara laba? Sejauh ini nggak ada sih royalti tadi. Jadi itu udah dipakaikan dalam pemakaian nama aja selama 3 tahun itu udah terhitung tuh di biaya awal tadi. Jadi terkait budget nanti kebutuhan di lapangannya sesuai dengan perjuangannya. Kemudian untuk namanya 3 tahun. Berarti kalau misalnya udah lewat dari 3 tahun dia harus Ada administrasi lagi. Selanjutnya juga dukungan apa saja yang Mas atau Ibu berikan kepada para franchise, misalnya ada pelatihan atau pemasaran? Yang jelas mulai dari teori sampai praktek itu kita akan berikan dukungan mulai dari SDM sampai penanganan kompleks itu patokan dukungan untuk para pengurus dan mitra kita. Oh berarti kalau misalnya itu pelatihannya itu tuh termasuk cara buat konurnya? Ya betul, training. Berarti si yang beli waralaba ini punya apa boleh ngolah produk sendiri tapi dilatih dari alumni. Iya, betul. Jadi sebelum kita pastikan dia untuk opening, itu kita pastiin dulu kalau dia memang sudah bisa bikin si produknya itu. Sudah bisa dipastikan lah bahwa oh ukurannya sesuai, oh bentuknya bagus, oh bentuknya enak. Tapi yang itu yang franchise itu kan begitu itu boleh menambah bahan atau apa gitu. Soalnya kan kita pernah ya wawancara si Pepec itu namanya. Nah itu tuh dia menambahkan bumbu lagi dari
ayamnya Oh, yang jelas itu nggak disarankan. Oh, Karena bakal merubah cita rasa lu ada karena dia pakai brand kita yang jelas itu nggak boleh ya. Nah, mau tanya nih, kan tadi kata ibunya tuh ada 5 saus ya. Tapi kalau yang di kampus itu tuh ada rasa yang manis-manis itu termasuk dari aroma ibunya juga Iya. atau Itu untuk varian yang manis. Kalau yang asin itu yang lima saus. sampai selain itu bagaimana proses pemilihan lokasi untuk gerai gerainya, Iya. pemilihan lokasi. Oh, biasanya kita nyari tempat tuh di tempat yang efeknya tuh lumayan utama. Kayak misalnya patokannya aku ada di mana atau usaha yang lumayan loh gitu, maksudnya kayak nice soal toko-toko solar kecil gitu kan. Nah, itu bisa jadi patokan buat kita. Dan di situ biasanya kita negosiasi sama pemilik toko lah atau pemilik tanah setempat, pemilik lahan setempat, biasanya sama pemilik bangunan gitu. Dan yang jelas biasanya kita juga sekolah. Karena kalau di pasarnya juga lumayan besar kan. Iya, benar-benar bukan di depan sih. Nah, lalu berapa lama nih perkiraan balik modal dari franchise awal? Kita udah ada kalkulasinya, tergantung penjualan. Kalau misalnya ada di situ ada kategori rendah, sedang, dan tinggi, itu untuk ditergantung hanya di waktu 40 hari. Jadi dari modal yang dikumpulkan. Lalu, apakah ada target atau ekspektasi tertentu yang ibu atau mas tetapkan untuk para franchise? Target ekspektasi penjualan maksudnya. Iya, saya Gimana? ekspektasi tertentu misalnya penjualannya kah, atau tadi kayak SDM juga gitu ekspektasi misalnya SDM-nya harus menguasai pembuatan produk juga atau gimana? Iya. Atau targetnya misalnya sehari itu harus segini penjualan gitu. Oh iya, kalau dari kita itu idealnya itu penjualannya itu satu konten itu satu harinya 60 piece. Nah itu 60 piece itu sudah dipastikan dia bisa tutup gaji karyawan sewa tempat dan dia akan dapat keuntungan juga dari situ. Istilahnya batas amannya lah. Berarti setiap dalam membeli franchise awal ini ada laporan juga ya? Biasanya kita kan pakai untuk pengambilan pakai form ya. Nah dari form itu biasanya kita buat. Istilahnya kita ada target tertentu sih ketika misalkan dia kita coba ini 1 bulan penjualannya itu nggak bisa lebih dari 50 nih, kayak 40 piece atau apa, kita saraninnya dia pindah lokasi karena pasti nggak akan tutup kan, apalagi kalau pakai karyawan. Jadi better sebenarnya itu kalau baru di awal itu lebih baik dipegang sendiri kalau bisa, karena tidak akan mengurangi untuk gaji karyawan. Tadi kan katanya ada breakfast nih. Nah, kalau aku maksudnya cara belinya cepat banget. Iya. Nah, apa varian produk yang ditawarkan bisa Oh, kita kalau untuk yang asin tadi ya, yang asin itu mayonnaise, saus keju, barbecue, sama saus pedas sama pedasnya. Nah untuk varian manisnya itu kita ada matcha, taro, strawberry, tiramisu ya, sama yang bestsellernya coklat. Terus bagaimana proses pengembangan produk dan inovasi Inovasinya, yang pasti sih, kalau inovasi sih kita lebih mempertahankan kualitas ya. Jadi kalau bisa jangan sampai yang tadi di awalnya kita pakai coklat mereka nih, karena ini coklatnya harganya naik tinggi gitu, kita pindah ke yang grade B gitu kan. Itu saya nggak mau tuh kayak gitu, maksudnya jangan sampai customer itu kecewa yang awalnya dia merasa rasanya enak ya coklatnya gitu kan, jadi kita rasanya khas gitu ya. di kualitas ya tadi ya. Iya, kita di kualitas kita lebih untuk saat ini sih saya rasa untuk varian rasa yang ada itu cukup ya.
juga dipertahankan kualitas. Apakah ada teori lain selain pondok yang menjadi andalan Aluma? Untuk saat ini belum ada sih. Sebenarnya ada, tapi jadi karena ini itu saya bilang makanya kalau kita bisa fokus ke satu tuh jangan coba-coba. Jadi sempat nyoba-nyoba aku buka di Sat juga, di Sat Trauma Snow Eyes. Jadi agak kewalahan ternyata ketika mengelola satu usaha lagi, akhirnya ditambah lagi yaitu SDM-nya juga sempat akhirnya SDM, karena kan kalau untuk mengelola Snow Ice itu kan berbeda ya sama pondok. Jadi saya nggak bisa tuh pakai karyawan pondok kan, saya harus pakai karyawannya yang benar-benar untuk di Snow Ice. Ternyata yang di Snow Ice ini dia resign keluar, akhirnya saya udah kayak yaudah ternyata pusing ya gitu. Memastikan kualitas yang pastinya kalau kualitas dari segi apa nih? Ini tadi yang kayak bahannya misal ya, jadi coklatnya biasa dipakai yang itu. Tapi enggak ada nih coklat itu tapi ganti ke grade kayak gitu mau matikan gitu loh. Oh gitu. Kalau kita pastinya sih ketika jadi kadang dari supplier juga kita nggak lancar ya pengirimannya. Ketika dari supplier itu ada mandek, entah pengiriman dari gudang itu atau apa, tapi mungkin bahan kita udah habis nih. Akhirnya ya saya putar cara cari di toko-toko lain yang ada gitu ya, walaupun kita belinya eceran yang mahal. Maksudnya Tetap yang merek itu kita nggak mau ganti, cuma tokonya beda. iya betul. Bagaimana ini menanggapi tren makanan yang dan preferensi konsumen yang berubah? Kan makin kesini kan makin berubah tuh tren makanannya. Apa yang salah bisa? Iya sih. Kalau sekarang tuh kayak makin apa ya, makin kesini tuh memang varian makanan tuh banyak banget ya. Gitu, ada segala macam, apalagi kalau kita sering main Blok M ya. Kulinerannya banyak banget kan, gitu. Itu yang up to date, yang kekinian gitu. Kalau saya sih lebih ini rajin-rajin lihat ini sih kayak konten-konten orang gitu kan, ini makannya lagi hits gitu. Tapi kalau untuk pondok sendiri sih karena kita hampir sebagian penikmatnya itu anak kecil, jadi anak kecil itu kan bergenerasi ya. Jadi misalkan anak kecil udah besar nih, ada lagi anak kecil yang baru, jadi ada lagi konsumennya muter aja gitu, berlanjut. Jadi ya itu sih yang kenapa saya masih yakin pondok ini masih bisa berkembang gitu, karena penikmatnya itu beregenerasi. Misalnya, apakah Aluma memiliki produk atau menu musiman? Menu musiman. Oh iya, bulan jual adanya varian ini. Iya. Kalau untuk saat ini belum ada sih. Mungkin kedepannya bisa. Mungkin ada bisa. Jadi siapa nih Valentine? Iya, pondoknya dua gitu ya. Untuk mau apa? Bisa. Nah, saja bagaimana menjaga konsistensi rasa di seluruh gerai laba? Konsistensi rasa ya. Yang pasti kita pastikan bahan baku dari kita semua ya untuk jadi sebisa mungkin kita pastiin kalau mereka itu tidak membeli bahan baku dari luar. Atau biasanya sih kalau misalnya ada rasa yang berubah ketika mereka beli di tempat yang franchise sama kita, pasti akan ada komplain gitu ya, lewat IG atau biasanya WA gitu. Nah itu kali nanti kita selidikin tuh kenapa nih gitu kan, apa kualitas bahan bakunya kan ya, cara penyimpasannya nggak pas, akhirnya menurun kualitasnya gitu. Lalu selanjutnya
ada nggak ya? Kalau ada di share. Sebenarnya ada, cuma kita masih coba teknis di lapangannya seperti apa nih ya, supaya nanti ya tidak ada ketika kita tambahkan menu baru atau varian baru itu tidak memberatkan kru kita di lapangan, jadi mereka bisa beradaptasi. Salah baru mungkin. Selanjutnya, bagaimana ibu mengelola masalah terkait kualitas atau keluhan pelanggan di produk? Bagaimana ibu mengelola masalah terkait kualitas atau keluhan pelanggan Oh, nah ini kebetulan tadi habis pelatihan ya. Praktis, praktek. Boleh nih, hasil pelatihannya seperti apa tadinya? Oh, iya. Kalau untuk nanganin komplain ya, itu kita punya 4 metode STAR namanya, dan memang saat ini kita sedang mengerjakan itu pada pemerintah. Jadi STAR itu sorry, terus terima kasih, aksi, yang terakhir itu reaksi. Jadi kita untuk menanggapi komplain, baik komplain yang positif atau negatif, tetap kita akan sesi pertama. Kita kalau menanggapi yang negatif kita pertama, dan itu diterapkan ke seluruh dunia. Dan kita mengutamakan misalnya komplain yang negatif itu ya menjawab dari dunia masalah produk, dan kita berkomunikasi sorry, STAR ya, sorry, terima kasih, aksi, reaksi, ya. Selanjutnya, apa saja strategi penetapan harga produk produk? Strategi Penetapan harga karena yang saya tahu itu kalau dulu ya awal-awal mulai itu kalau itu kan kalau karena masih jarang dan itu tuh adanya hanya di mall-mall, pasti kan image-nya itu mahal ya, gitu, mahal. Nah kebetulan saya pernah beli juga gitu, harganya di kaki lima tapi harganya sama kayak di mall. Jadi yang tadinya saya duit 250.000 itu ternyata cuma bisa dapat 2 pound atau 3 pound. Kayak saya gini, ini ternyata lumayan juga ya untuk waktu itu kaum mendang-mending ya, gitu kan. Ya kan, kaum ini lumayan juga ya, gitu. Masa sih emang semahal itu ya, bukan harga bahan baku, tapi ternyata ya kita cari-cari memang harga bahan baku apalagi untuk mozzarella itu mahal ya. Kita apalagi dengan coba deh kita ambil margin ini, tapi kita bisa jual harga yang lebih terjangkau gitu. Kan harga ya tadi ya, kita emang karena kita pengen menjangkau semua kalangan, ada kita ambil tuh yang di bawah harga biasa orang-orang jual di mall itu. Kita ambil margin dikit, tapi yang penting semua kalangan bisa nyobain gimana sih rasa pamuk itu seperti apa. Karena kan kalau produk dulu kan karena produknya sejarah, orang pengen nyobain tapi satunya 20.000 tuh kan lumayan ya gitu kan. Tapi ya kita dulu kalau waktu start awal itu harganya 6.000. Iya, kita kita 5 tahun berjalan itu dua kali kenaikan harga. Yang start di awalnya 6.000 itu sosis 678, terus naik ke 6, iya benar, 678, terus 789, kalau sekarang kan 890 gitu. Jadi karena gini, karena apa sih, target marketnya itu semuanya bisa terjangkau, kita nggak mau terlalu naik
banyak naikin harga jadi ya udah 1.000 gitu pengennya mah naik gitu biar tetap ini ya terjangkau lah lagi ya. iya Kamu suka jajan ya? Iya. Kalau bilang tiap hari kayaknya kalau kamu tiap hari beli tiap hari gitu. Kan baru buka jam 1 ya habis zuhur. Iya. Jualan bagus. ya itu hampa Iya. Itu suka beli tapi kalau nggak tahu namanya tahu. oh gitu Iya. Itu Beli bocah aja. juga? Iya dari Oh, beli tapi kurang kritis ya. beli aja enak di sini. Balik lagi situ. Iya. Ada juga tuh yang dekat sampai hijau. Yang hijau tuh Harganya juga lebih mahal. nggak tahu ya. Aku udah cobain tapi kemarin aku kurang gitu itu gini tuh juga ceritanya jadi dulu dia sempat Yang di depan kuburan kan? Iya. parah ya Iya, parah kan? oh iya parah ya jadi dia tuh dulu sempat franchise sama kita bagaimana strategi pemasaran album secara strategi pemasaran jadi tugasnya saja juga deh Strategi pemasaran ya? Strategi pemasaran itu kita mulai bedah dari SDM -nya. Jadi pemasarannya itu mulai dari kesan bahwa customer itu disambut dengan baik. Kita bakal jadi value yang kesannya tuh baik di customer. Dan nantinya itu akan tercipta sih pasarnya sendiri kayak, oh gue tadi beli di sini pelayanannya enak banget nih. Selain murah ya nggak sih strategis tuh. Nah itu salah satunya strategi pemasaran. Terus yang kedua itu ada media sosial. Orang walaupun memang kita ada masih tapi kita lebih fokus ke SDM, penerapan pelayanan, service itu sama aja sih. Tapi ya itu yang kita terapkan. Lalu apa saja keseluruhan pemasaran yang paling efektif untuk awal? Yang paling efektif sejauh ini kita punya pandangan itu baik pelayanan tapi karena dia dari pelayanan orang biasa itu lebih cepat menurut kita. Dia sampai bertahun sampai ke teman sekolahnya itu lebih cepat. Oh, dari gimana tuh? Lalu bagaimana Mas dan ibunya membangun atau mempertahankan budaya awal? Membangun kan itu pasti juga ada faktor penggerak kan. Ya, kita fokus dan kuatkan itu SDM, ke produk, ke kualitas. Itu udah dijelasin sekali. dan rumah Mas ini juga sedang proses pendaftaran hakim. Hakimnya itu seperti haki, itu ada dua ya hakimnya. Iya. Yang hakimnya itu kalau haki apa? Jadi ada yang haki Sama produknya juga sama yang aku cuma nama beratnya aja. Iya, nama beratnya aja. Nama merah. Kalau mereka mungkin tadinya kan cuma dari ada sekasan Sama merah. kayaknya sih ya Itu sama produknya juga. Iya. berarti belum ya baru mau lagi Baru proses. kalau 3 bulan kita udah daftar yang dari kemarin sih Kan kalau yang haki yang haki itu lebih mahal kan? iya betul tapi ada beberapa paket tuh kalau yang kemarin saya dengar karena memang yang daftar itu kan admin ya dia tuh saya kasih pilihan tuh ada paket pertama itu apa gitu jadi dia kalau untuk lebih spesifik lagi dia pasti lebih mahal lagi tuh Lalu selanjutnya apakah album ini aktif di medsos? Tadi kan ada main medsos juga kan buat pemasarannya. Nah biasanya paling aktifnya itu WhatsApp atau TikTok atau Media sosial ya? Instagram sama Facebook. itu belum ada taruhnya nih mau jadi taruh Ada yang di dalam. belum taruh nih Oh iya, followers berapa? bahasa Inggris
berupa konten ya untuk saat ini yang masuk ke narasi-narasinya tuh kayak anak oh Jan anak-anak ini kayak gitu lah. Selanjutnya apakah ada program loyalitas pelanggan atau promosi khusus? Sebenarnya gimana? Program biasanya kalau kita gini, kita ada yang namanya big order. Ya. Jadi big order itu kita udah beberapa kali itu ngelayanin permintaan klien untuk di acara nikahan, terus acara perpisahan, ulang tahun. Jadi nanti ada yang mau nikah. Itu yang di Geraha ya? Yang nikahan itu yang di Geraha ya? Oh iya, yang di apa di Kopassus. Ya, itu biasanya kita ada harga khusus spesial. Lalu bagaimana Aluma ini menghadapi persaingan dengan merek partner lainnya? Menghadapinya yang pastinya kualitas, mempertahankan kualitas, kedua ya memperbaiki skill SDM-nya supaya SDM kita berbeda sama yang lain gitu. Yang kalau yang lain mungkin kurang ramah atau apa, kalau kita berusaha untuk bisa meningkatkan mereka bisa handle customer itu lebih ramah, ya bikin customer itu nyaman, yang akhirnya yang tadinya cuma hanya kenal sebagai penjual yang beli, mereka bisa tukeran nama WhatsApp. Nah biasanya saya kalau misalkan ada customer yang udah berapa kali beli, jadi jangan aneh kalau misalkan nanti ada kru kita yang apa boleh minta nomor handphonenya ya gitu, kalau misalkan mau pesen tinggal pesen aja, nanti ada nggak ada kayak gitu? Belum ya. Jadi biasanya tuh itu biasanya di kontrol. Nah itu mereka jadi kalau mau pulang kayak karyawan Honda ini mereka mau pulang, sebelum pulang mereka daripada ngantri lama ngecek dulu kalau aku pesen segini ya nanti aku ambil. Kayak gitu, jadi bisa. Lalu apakah Aluma ini bekerja sama dengan influencer atau pihak lain promosi? Sudah beberapa kali sih, mungkin bisa lihat di kita ya. Tapi ada juga yang kalau influencer yang kita enggak tapi mereka ikut sendiri. Ada tuh yang di terakhir yang di kita juga pernah masuk itu program TV makan receh itu mau tingkat 5 gitu. Dulu dulu kita yang Cipayu. Iya. Dan kadang-kadang juga ada konten kreator yang buat juga sebagai masalah kita dan yang pasti gratis. Karena dia memberikan sendiri. Iya, menawarkan. Karena kita juga nggak tahu di apa aja videonya gitu. Tapi itu impact dari influencer ini berdampak loh. Lumayan. Apalagi kalau influencernya itu followersnya banyak ya. Terus contoh kayak kali itu kemarin yang lumayan berpengaruh, ada tuh yang kalian tahu nggak yang anak 82, ada tuh influencer Depok, dia cewek tuh apa cewek dia anak 82, iya dia meliput jajanan yang kita kan juga ada ya di Kalisari ya. Kebetulan pas meliput teman kita hari ini di up videonya, besoknya tuh juga langsung naik 2 hari. Itu dari followersnya semua, dan alhamdulillahnya komenan-komenannya ya positif. Selanjutnya, bagaimana Aluma beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran? Beradaptasi ya, Beradaptasi dengan teknologi. Itu kita juga mengajarkan untuk nggak cuma di media sosial ya, sampai krunya pun kita mulai masukkan data penjualan itu lewat aplikasi, lewat form online, dan itu diolah di sistem. Jadi Aluma ini sekarang Lalu, apa saran bagi calon travel yang ingin sukses menjalankan bisnis Aluma? konsisten dan
gitu. Kan tadi sudah disebutkan ya beberapa tantangan dari pertanyaan kita. Nah, untuk mengatasi tantangan itu gimana? Mengatasi tantangannya. Biasanya sih kita kalau franchise ya, kalau franchise itu kita selidiki dulu ya. Ketika dia ada customer yang komplain kok rasanya beda ya, gitu kan, atau apa, kita biasa selidikin dulu nih, bener nggak dia, kita lihat dari data penjualan. Yang biasanya gini kan, kita kalau itu ada sosis nozzle, mozzarella. Biasanya kita sesuai nih pengambilan dia sama jumlah sausnya, karena biasanya kita ada hitungannya tuh kayak untuk saus itu pemakaian berapa piece. Tapi kalau dia bahan-bakunya ngambilnya banyak, tapi ternyata toppingannya dikit nih, itu kan jadi tanda tanya dong, masa orang beli nggak pakai topping ya, gitu. Itu bisa dipastikan kalau dia beli toppingnya di luar, gitu. Pernah juga ada lagi yang lebih ekstrim, jadi dia franchise sama kita satu nama, karena kan kalau franchise kan dia per ini ya, per nama ya, per cabang gitu. Dia franchise satu cabang sama kita, tapi ternyata sama dia buka 2 cabang dengan nama yang berbeda, tapi pakai kemasan kita. Nah itu biasanya karena memang jualannya masih di sini-sini, kita tahu tuh, dan kita juga lihat nih dari pengambilan dia gede banget ya. Nah itu saya bilang bahan bakunya besar, tapi pakai toppingnya itu sedikit. Nah itu kita selidikin, dan ternyata kita tahu dia buka cabang lagi pakai nama yang berbeda, tapi mengambil bahan bakunya dari kita. Nah, cara ngadepinnya biasanya kita panggil orangnya, kita kasih ininya sih, kita tanya, yang pastinya kita udah nyiapin ini ya, kita udah selidikin dulu, kita udah siapin buktinya. Kalau dia masih nggak terima juga, biasanya kita kasih bukti seperti ini. Nah setelah dia mengakui, oke, biasanya kita stop, udah nggak boleh melanjutkan lagi. Nah di situ kita makanya ada yang namanya uang deposit. Depositnya itu untuk sebagai depositnya berapa sih? 1.500.000. Ya, 1.500.000. Jadi ketika si franchise itu melanggar perjanjian yang tidak sesuai kontrak, uangnya 1.500.000 itu hangus. Apakah Ibu merasa memiliki kebebasan dalam mengelola bisnis? Kebebasan. Kebebasan dalam arti apa tuh? Dalam arti Apa nih? Bisa tanpa ya apa sih dia punya pada tapi nggak pegang gitu, kayak ya udah kan dia punya, jadi gak usah ngomong dia mau makanan atau apa gitu. Jadi itu kalau bilang kayak langsung aja, saya mau buat ini kayak gini, kebebasan ide apa aja tanpa harus melibatkan tim yang lain. Iya, jadi kalau sebenarnya iya sih, cuma kalau untuk kebebasan yang fokus itu kan Relatif, mempertimbangkan teknis juga di lapangan. Jadi kalau misalnya konteksnya kebebasan dalam inovasi yang lain, ya pasti tadi pertimbangan lagi. Iya. Ini bagaimana perkembangan bisnis Ibu sejak awal hingga sekarang? perkembangannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembang ya, yang tadinya hanya punya 2 karyawan sekarang bisa lebih. Tapi pada di tengah-tengah itu ada perusahaan selanjutnya apa, ada target atau rencana Ibu untuk perkembangan cabang baru? Ada. Cabang baru ada. Ada. Sangat memungkinkan ada di daerah-daerah Depok, Kabupaten Makassar, Condet, Cililitan. Target sih itu. Sejauh mana franchise ini membantu Ibu mencapai tujuan finansial atau pribadi? Sejauh mana franchise ini membantu Ibu mencapai tujuan finansial atau pribadi? Banyak sih, banyak yang perubahannya yang saya dapatkan dari situ banyak, nggak hanya finansial sih ya, tapi saya lebih ke ilmu ya, jadi kayak
pembelajaran yang ya betul yang tidak akan saya dapatkan ketika saya belum memulai franchise ini. Jadi kita dari franchise ini banyak belajar. Jadi kayak kelemahan kita di sistem itu bisa kita pelajari ketika ada franchise yang nakal gitu kan. Itu pelajaran kita banyak banget loh. Jadi kalau dari segi finansial ya membantu, tapi menurut saya lebih membantunya itu kita lebih banyak dapat ilmunya. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem waralaba ini menurut Ibu? Kelebihannya itu kita harganya lumayan lebih ini ya, terjangkau dari franchise yang lain. Kalau kekurangannya kita masih belum bisa autopilot sih. Jadi kalau misalkan kalian yang franchise ini kita pastiin diri kita nggak bisa autopilot. Jadi kalau memang mau ya silakan, tapi harus dipersiapkan SDM-nya. Jika Ibu diberi kesempatan, apakah Ibu akan memilih sistem waralaba lagi atau memulai bisnis sendiri? Kalau untuk sekarang ya lebih pengennya bisnis sendiri aja. Ramadan pusing. Coba main bisnis pusing ya. Gitu. Karena gini, apa tipe orang itu beda-beda ya, gitu. Ada orang yang tipikalnya jujur, ada yang bilangnya saya pusing tuh kalau misalkan dia nggak jujur gitu. Karena padahal itu sebenarnya udah ada SOP ya, ada ininya, dan itu sebenarnya untuk kebaikan dia supaya kualitas produknya dia penjualannya bagus. Tapi ternyata ya itulah hakikatnya manusia, tapi suka berinovasi. Jadi kalau saya sih pengennya membangunnya dari internal aja dulu. Meskipun yang franchise sekarang masih banyak. Terakhir, apa saran Ibu bagi orang yang ingin memulai bisnis waralaba? Bisnis waralaba ya betul. Saran Fokus tapi ini harus bisa persiapan sistemnya matang dulu. Jadi jangan kayak saya nih nyoba-nyoba Jadi apalagi kalian yang mungkin dari segi ilmu kalian untuk di kampus kalian betul kalian inovasinya harus lebih, sistemnya dibagusin supaya nanti tidak ada efek-efek kecurangan dari si franchise-nya, meminimalisir lah. Itu sih. mungkin Ibu pertanyaannya dari saya. Cukup.